Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel Bayu Saputra. Sesuai janji, hari ini kita akan kembali mengupas ilmu-ilmu yang mulia dan berbagi kisah-kisah yang menyejukkan hati. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pemahaman keagamaan yang seimbang, seperti percakapan antara Kiai Makrifat dan Ustadz Ahmad yang sudah kita buat ceritanya bersama-sama. Semua ilmu yang kita bahas semoga bisa menjadi bekal kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah desa yang damai, setiap hari Jumat sore selalu diadakan majelis ilmu di serambi masjid besar. Tempat itu selalu dipenuhi oleh warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, pemuda, hingga orang tua. Kali ini suasana terasa lebih istimewa karena akan hadir dua tokoh yang sangat dihormati seluruh masyarakat, Ustadz Ahmad dan Kiai Makrifat. Ustadz Ahmad dikenal sebagai orang yang sangat teliti mempelajari teks-teks kitab, selalu berpegang teguh pada apa yang tertulis secara jelas, dan sering mengajarkan ilmu dengan penjelasan yang rinci, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Sedangkan Kiai Makrifat adalah orang yang telah lama menempuh jalan ilmu dan amal. Ia sering mengajarkan bahwa setiap ayat dan hadis memiliki lapisan makna, dan untuk memahaminya dengan sempurna, kita perlu melihat juga hikmah dan hakikat yang terkandung di dalamnya. Topik yang dibahas sore itu adalah tentang gambaran surga, dan kemudian berfokus pada pembahasan mengenai bidadari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menyiapkan ganjaran yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang beriman. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih, Allah menjelaskan dengan jelas apa saja yang ada di dalam surga. Salah satu yang sering disebutkan adalah bidadari. Disebutkan bahwa mereka diciptakan dari murni kesturi, memiliki mata yang indah dan jernih, hati yang suci, tidak pernah berbuat dosa, usianya selalu muda, dan keindahannya tidak pernah pudar sedikit pun. Menurut pemahaman saya dan juga pendapat mayoritas ulama, semua gambaran ini adalah kenyataan yang nyata, bukan sekadar cerita atau kiasan saja. Ketika Allah berfirman dan di dalamnya ada pasang yang suci, cair, itu berarti benen ada makhluk yang diciptakan khusus dengan keistimewaan tersebut. Bagaimana mungkin Allah berjanji dengan sesuatu yang tidak nyata? Padahal janji Allah itu pasti benar adanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa keindahan satu bidadari saja jika dilihat ke dunia, cahayanya akan menutupi seluruh langit dan bumi. Ini menunjukkan betapa nyata dan agungnya ciptaan Allah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad yang telah menyampaikan penjelasan yang sangat baik dan berlandaskan dalil yang kuat. Saya sepenuhnya sepakat bahwa apa yang dijanjikan Allah adalah nyata dan pasti akan terjadi. Namun izinkan saya menambahkan satu sisi lagi dari pemahaman ini, agar kita tidak hanya mengetahui apa yang ada, tetapi juga mengerti apa makna di balik semuanya. Coba kita renungkan. Segala sesuatu yang digambarkan dalam Al-Quran menggunakan bahasa dan gambaran yang dapat dipahami oleh akal manusia yang hidup di dunia ini. Padahal surga adalah tempat yang sifatnya sama sekali berbeda dengan dunia. Ketika kita mendengar kata mata yang indah, wajah yang berseri, rambut yang rapi, semua itu adalah gambaran yang kita kenal di sini. Padahal kenyataannya, keindahan bidadari jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, dikatakan,
Sesungguhnya tidak ada yang sama dengan apa yang ada di surga, kecuali namanya saja. Jadi ketika kita memahami dengan jalan makrifat, bidadari itu selain memiliki wujud nyata, juga melambangkan segala kenikmatan yang sempurna, ketenangan jiwa, kebersamaan yang penuh kasih sayang tanpa ada pertengkaran sedikit pun, serta kedekatan yang abadi dengan Allah. Setiap sifat yang disebutkan memiliki makna yang mendalam. Misalnya disebutkan hati yang suci. Artinya, mereka melambangkan keadaan hati orang beriman yang telah disucikan dari sifat-sifat buruk. Sehingga ketika masuk surga, ia akan merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kiai yang saya hormati, penjelasan itu sangat indah dan membuka pikiran kita. Namun saya ingin menyampaikan kekhawatiran saya. Jika kita terlalu banyak mengambil makna kiasan, jangan sampai kita menjadi orang yang meremehkan teks agama. Ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa surga dan segala isinya hanyalah perumpamaan untuk kebahagiaan batin saja. Tidak ada wujud fisiknya sama sekali. Padahal pendapat seperti ini telah dinyatakan menyimpang oleh para ulama. Karena mereka telah mengubah makna ayat-ayat Allah menurut keinginan mereka sendiri. Misalnya Zaya ketika Allah berfirman tentang sang di surga. Kita meyakini bahwa sungai itu benar-benar ada. Airnya berbeda dengan air di dunia. Begitu juga dengan bidadari, mereka benar-benar ada makhluknya. Jika kita hanya mengatakan itu sekadar lambang, lalu di mana letak keistimewaan, ganjaran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang telah berjuang dan berkorban di jalannya? Saya sangat menghargai kekhawatiran Ustadz, dan saya juga tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa semuanya hanya sekadar kiasan tanpa wujud sama sekali. Itu memang menyimpang dari ajaran yang benar. Maksud saya adalah, pemahaman yang sempurna itu harus menyatukan kedua sisi ini. Mari, saya ambil contoh sederhana. Seorang ayah berjanji kepada anaknya, "Jika kamu rajin belajar, nanti ayah belikan kamu mainan yang paling indah, paling bagus, dan paling menyenangkan." Bagi anak itu, yang ia bayangkan hanyalah jenis mainan yang ia kenal sehari-hari. Padahal yang akan dibelikan ayahnya jauh lebih bagus dan lebih indah daripada apa yang bisa dibayangkan anak itu. Namun, apakah janji ayah itu tidak nyata? Tentu nyata. Hanya saja, gambaran yang disampaikan disesuaikan dengan pemahaman anak tersebut. Begitu juga dengan penjelasan tentang bidadari. Allah menjelaskannya dengan sifat-sifat yang kita kenal, agar kita bisa membayangkan betapa indah dan bahagianya keadaan di sana. Namun kenyataannya, keindahan itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Jika kita hanya memahami dari sisi lahiriah saja, terkadang tujuan ibadah kita menjadi terbalik. Kita beribadah hanya karena ingin mendapatkan bidadari dan kenikmatan lainnya. Padahal tujuan utama kita beribadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ridhanya. Ketika kita memahami makna hakikatnya, kita akan sadar bahwa segala kenikmatan di surga itu hanyalah akibat dan tanda bahwa Allah telah meridhoi kita. Kenikmatan yang paling utama adalah melihat wajah Allah dan berkomunikasi dengannya. Saya baru menyadari satu hal penting ini. Selama ini saya lebih banyak menekankan sisi wujudnya agar orang meyakini janji. Alah, namun saya kurang menyampaikan hikmah dan tujuan di balik semuanya. Memang benar, jika tujuan ibadah hanya karena menginginkan sesuatu, maka nilai ibadah itu menjadi kurang sempurna. Namun saya ingin menambahkan lagi, bahwa kedua pemahaman ini tidak boleh dipisahkan. Orang yang hanya memahami sisi lahiriah saja, ibarat orang yang memegang kulit buah saja. Ia tahu apa bentuknya tapi tidak merasakan manisnya isinya. Sedangkan orang yang hanya memahami sisi maknanya saja, ibarat orang yang membayangkan manisnya buah tapi tidak percaya bahwa buah itu benar-benar ada.
Kedua-duanya tidak sempurna. Sangat benar sekali perkataan Ustadz. Inilah yang disebut dengan keseimbangan dalam beragama. Kita beragama dengan akal yang memahami makna, dengan hati yang merasakan keagungan Allah, dan dengan keyakinan yang teguh terhadap segala apa yang disampaikannya. Untuk memperjelas, mari kita lihat pendapat para ulama besar. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa bidadari memiliki dua hakikat. Hakikat lahiriah yang dapat dinikmati dengan panca indera, dan hakikat batiniah yang melambangkan kesempurnaan karunia Allah. Sementara Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan secara rinci sifat-sifat lahiriahnya, namun juga menyebutkan bahwa semua itu adalah karunia dari Allah yang nilainya tidak terhingga. Jadi kita tidak perlu berselisih paham. Karena sebenarnya kita sedang berbicara tentang satu hal yang sama, hanya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sama seperti kita melihat sebuah permata. Orang yang melihat dari luar akan melihat bentuk dan warnanya, sedangkan orang yang melihat dari dalam akan melihat kilauan dan keindahan intinya. Keduanya sama-sama benar, dan keduanya harus kita ketahui. Mohon maaf Kiai, Ustadz, lalu bagaimana cara kami mengajarkannya kepada orang lain dengan benar? Ajarkanlah sesuai dengan kemampuan orang yang diajak bicara. Kepada orang yang baru belajar agama, sampaikanlah penjelasan yang jelas dan nyata agar ia memiliki keyakinan yang kuat. Setelah ia tumbuh dalam ilmu dan keimanan, barulah ajarkanlah makna-makna yang lebih dalam agar ibadahnya semakin berkualitas dan hatinya semakin dekat dengan Allah. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa tujuan dari semua pengetahuan ini adalah untuk mendorong kita berbuat baik dan taat kepada Allah, apapun cara kita memahaminya. Jika akhirnya kita menjadi orang yang lebih takut kepada Allah, lebih rajin beribadah, dan lebih baik akhlaknya, maka pemahaman itu sudah benar dan bermanfaat